Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda pada konsep dasar seni pertemuan ke-10. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Sebentar, Bunda mau share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, teman-teman. Ya, kita akan masuk kepada pertemuan ke-10. Kemudian topiknya mengenai, masih tentang struktur seni. Ya, struktur seni ada 5, ini yang ketiga, keempat, dan kelimanya. Yang ketiga adalah tentang medium, kedua gaya, ketiga aliran. Oke. Nah, ya, di sini medium itu adalah sarana yang digunakan untuk mewujudkan gagasan seniman menjadi suatu karya seni melalui pemanfaatan material atau bahan dan alat serta penguasaan teknik berkarya. Jadi sebenarnya medium itu badannya gitu ya. Dia akan diwujudkan dalam bentuk apa? Gitu. Jadi idenya itu akan dimunculkan baik di rupa, di musik, di tari dalam bentuk apa saja gitu ya. Oke, nah kalau di medium dalam seni rupa itu ada pada gambar atau lukisan. Nah, biasanya memerlukan medium yakni berupa kertas, kanvas, cat air, sketsa dan lain-lain. Kalaupun nanti mungkin dalam kerupaan patung gitu ya, ataupun ukiran, artinya apa? Kalau patung yang pasti ya mungkin dari patung itu diolah dari batu gitu ya, ataupun mengukirnya bahan yang diperlukannya adalah kayu, bambu dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau untuk medium tari, medium tari itu lebih kepada adalah gerak anggota badan penarinya itu yang jadi mediumnya, gitu ya. Ini sebenarnya kalau lihat di gambarnya ini adalah olahraga sepak takraw. Namun di Makassar mereka membuat sebuah pertunjukan yang di dalamnya ada tari-tari yang memberikan semangat ketika orang-orang ini melakukan sepak takraw, gitu ya. Jadi olahraga sepak takraw juga tidak hanya dia mampu untuk menendang bola itu menggunakan kaki ya, namun betapa si badan ini diolah menjadi lebih luwes, tidak punya dia punya sesuatu yang membuat tubuhnya berirama hingga pada akhirnya si bola itu yang dari bambu itu bisa melayang dengan tinggi gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kalau di seni musik. Nah, seni musik medium seni musik bersumber dari vokal, artinya suara manusia ataupun instrumen musik. Nah, ini seperti angklung ini ya, pengamen jalanan ya, dia menggunakan angklung. Nah, kemudian piano, keyboard, calung, gitar, dan lain-lain. Di alatnya, mediumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang keempat, gaya. Gaya adalah ciri bentuk luar yang melekat pada karya seni. Kadangkala orang mengatakan gaya sama aliran itu sama. Nah, ternyata beda. Kita satu-satu akan bahas ya. Nah, ini gaya, diulang nih. Gaya adalah ciri bentuk luar. Luarnya nih, kemasannya yang melekat pada karya seninya. Oke, kita lihat.
Nah, kalau dalam tari, gaya dalam seni tari dipengaruhi oleh keadaan geografi daerahnya. Contohnya gaya tari Minang, gaya tari Bali, Irian Jaya, Surakarta, Yogyakarta, dan lain-lain. Kenapa sih harus disebut dipengaruhi oleh keadaan geografi gini? Di daerah Pulau Jawa, coba kalian lihat, banyak tarian yang menggerakkan dari kepala itu sampai kaki. Mereka bergerak. Karena daerah geografinya juga tidak hanya untuk berjalan, tidak hanya manusianya melakukan aktivitas kesehari-hariannya dengan alam, tidak hanya dengan kaki, dengan kepala, gitu ya. Ketika menanam padi, apakah menanam padinya dia, kepalanya dia? Enggak kan? Dia ke sini. Terus gerakan menanam padi apakah hanya cuma tap, tap, tap gitu? Tidak kan? Tapi dia ke bawah, ke atas, terus kakinya juga. Jadi tidak fokus ke hanya satu bagian tubuh, tapi keseluruhan. Nah, sekarang coba kalian lihat tarian Papua. Irian Jaya, bentuk geografinya berbukit-bukit. Naik, turun, gitu ya. Hingga pengolahan gerak lebih cenderung kepada kaki. Ya, lihat ya, benar tidak? Tangan juga cuma begini aja. Iya. Karena kan mereka ketika menelusuri bukit, menuruni lembah, gitu ya, itu kan jalan. Kadang-kala berlari, kadang-kala berlari kecil, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oke, kalau dalam seni rupa ternyata dipengaruhi oleh geografi daerahnya juga. Ini contohnya ya, batik Cirebonan, Garutan, Jogja, Banten. Jadi apa yang dilihatnya? Keadaan, sumber, daya alamnya, tumbuh-tumbuhannya lebih cenderung seperti apa? Apakah kalau Cirebonan pasti ada pengaruh Cinanya ya? Oke, jadi lereng-lerengnya juga tidak seperti di Pulau Jawa yang lebih kepada bentuk-bentuk batiknya tumbuh-tumbuhan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau gaya dalam seni musik memiliki gaya kayak seperti gaya musik abad pertengahan, gaya musik klasik, gaya musik modern, gitu. Zaman dulu ya mereka sudah punya yang namanya kalau orang Barat punya gaya musik abad pertengahan, terus klasik, modern. Kita di zaman mereka abad pertengahan, kita masih menggunakan alat-alat musik yang sangat tradisional seperti dari bambu, potongan batu gitu ya, yang kemudian dibuat pola sesuai dengan ketukan yang sederhana gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang ke aliran. Jangan sampai kamu berpikir bahwa aliran artinya mati lampu. Ya, kan kalau di Sunda mah ada istilahnya kalau sedang mati lampu disebutnya gini. Tiba-tiba misalnya ya suatu ketika tiba-tiba listrik di rumahmu mati, terus orang-orang rumah bilang, "Aduh, aliran, itu aliran listrik." Gitu. Katanya mati tapi kok mengalir ya. Ya itu istilah dari turun-temurun yang memang selalu begitu. Ya, oke. Untuk selanjutnya, aliran di sini bukan aliran sungai, ya, bukan aliran listrik. Di sini adalah pandangan atau prinsip seniman dalam menanggapi sesuatu. Jadi memang berawalnya dari
pemahaman, pengalaman si seniman ketika mengamati sebuah karya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Kalau di seni rupa, alirannya kan kalian juga pernah lah mempelajari ya di zaman SMA, itu ada aliran naturalisme, realisme, futurisme, kubisme, dan lain-lain. Ya, teman-teman coba lihat mana yang aliran kubisme. Kalau Bunda mah ya ingatnya kubus-kubus. Jadi itu rangkaian lukisan dari kotak-kotak hingga membentuk sesuatu. Oke, kalau yang ini yang mana coba? Oke, gambar orang. Iya, itu orang itu ya. Itu kan bentuknya sebenarnya dari bentuk-bentuk yang sama hingga akhirnya membentuklah sesuatu yang unik. Bisa jadi manusia, bisa jadi tumbuhan gitu ya. Kira-kira kalau yang futurisme yang mana coba? Ayo, yang mana? Saya pindahkan dulu. Ya, futurisme itu yang ini nih. Nah, ini. Kalau dari arah saya, sebelah kanan saya. Oke. Itu ya. Nah, wah, saya harus pindahkan lagi nih. Nah, kalau dalam seni musik, alirannya apa saja sih? Oh, banyak. Kalian juga tahu lah pasti ya. Ada alternatif rock, blues, klasikal, country, rap, jazz, J-pop, R&B, dan lain-lain. Banyak sekali. Ya, setiap orang punya kesukaan yang berbeda-beda. Ada kalanya orang senang dengan jazz gitu ya. Ada yang klasik, blues gitu ya. Ya gimana selera masing-masing. Oke. Lanjut. Saya pindah lagi. Sip. Nah, ini kalau contoh aliran dalam seni tari seperti genre. Genre itu kan jenis atau disebut juga aliran ya. Nah, sama gitu. Jadi memang kalau dalam tari ya sama seperti genre ada 5. Kalau saya memintanya kalian memandangnya dari kacamata Jawa Barat saja. Nggak usah lebar-lebar dan nggak usah luas-luas. Cukup Jawa Barat dulu yang kalian ketahui ya. Ada tari wayang, ini kan tari wayang nih. Nah, tari kerses. Tari kerses itu menarik loh. Memang betul dari pemaparan teman-teman dari tugas yang lalu ya, tari kerses itu berawal dari tari tayub. Betul sekali, tari tayub itu tari berpasangan. Nah, jadi sebelum 1879, Sunda itu, kerajaan Sunda itu tidak meninggalkan sesuatu. Mereka runtuh karena bukan dijajah, runtuh karena perang saudara gitu ya. Nah, akhirnya setelah runtuhnya kerajaan Sunda akibat perang saudara, pada saat itu yang sedang berjaya di 1879 itu adalah kerajaan Mataram kuno. Ya, kerajaan Mataram yang rajanya adalah Sultan Agung. Nah, untuk itu pada masa penjajahan Belanda akhirnya Mataram dijadikan pusat pemerintahan koordinasi di Jawa gitu. Nggak akhirnya para bupati-bupati Sunda melaporkan berbagai hal ke Mataram. Nah, di sanalah mereka mendapatkan banyak percampuran budaya atau disebut akulturasi kayak tari tayuban ya. Nah, saya akan membahas dulu tentang tayuban ini.
Oke, Tayuban ini memang awalnya adalah tarian yang ada di Jawa. Kemudian menarinya berpasangan dengan perempuan. Terus ada teman-teman juga membahas bahwa menarinya ditambah sambil minum arak. Nah, itu yang menjadi bahayanya, gitu ya. Nah, setelah dari Mataram kan dibawa nih ke Sunda. Nah, budaya itu tuh muncul. Para menak itu pasti akan mengundang para penari atau disebutnya ronggeng gitu ya. Oke. Ronggeng itu kalau kita bayangkan adalah ekspektasinya adalah jelek. Padahal sebenarnya ya, zaman dulunya ronggeng itu sosok yang diempukan. Tahu kalian diempukan? Diempukan itu artinya yang dituakan, yang dihormati gitu. Kemudian karena banyak hal yang terjadi, nggak akhirnya ya si perempuan-perempuan ronggeng ini selalu dihinakan ya. Ya mereka juga tidak bisa memberontak ataupun menolak. Karena kan yang mengajak menarinya para bangsawan, para menak. Orang-orang punya kuasa, gitu kan. Sedangkan para ronggeng ini adalah rakyat biasa. Nah, akhirnya salah satu menak yang bernama Raden Sambas berpikir berulang-ulang mencari gitu ya, ini gimana ya supaya rakyat ini tidak dibuat hina oleh para menak-menak lainnya, hingga akhirnya beliaulah menciptakan tari yang namanya kursus, tari putra, tari yang menarinya hanya sendiri, tidak berpasangan lagi. Teman-teman harus tahu ya, zaman dulu orang mau kaya, mau tanahnya menghektar-hektar, istrinya mau selusin gitu ya. Namun kalau dia tidak bisa menari, itu percuma. Gitu ya. Jadi strata sosial pada masa lalu pun bisa dikatakan bahwa seorang laki-laki yang mampu menari artinya memiliki strata yang tinggi. Gitu. Jadi kalau menurut Bunda nggak usah malu para lelaki untuk menari gitu ya. Karena menari sebenarnya berawalnya dari para putra. Anak-anak putri mah nggak punya kesempatan. Masih ingatkah kalian di zaman Kartini betapa perempuan tidak punya langkah yang panjang? Semuanya terbatas sama. Menari pun suatu hal yang tabu bagi anak perempuan. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada tari rakyat. Ya, tari rakyat. Kemudian ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru betul tadi waktu saya baca ada teman-teman yang mengatakan bahwa tari kreasi baru itu kalau di Jawa Barat tokohnya adalah Raden Cece Sumantri. Beliau menciptakan tari-tari seperti tari merak, tari kijang, tari menanam padi, metik teh, tari kukupu, dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, teman-teman, akhirnya selesai juga bahasan pada pertemuan ke-10 ini. Oke, kita bertemu minggu depan. Ya, kita akan bertemu lagi minggu depan. Saya harap kalian memahami apa yang saya jelaskan. Kalaupun tidak, bisa diulang lagi videonya ya. Oke, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.